Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Heni pada mata pelajaran KN1 untuk anak-anak kelas 5 NIN Bulan Kudus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pendiri NU. Kalian bisa buka buku kalian halaman 71. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mempunyai nama lengkap Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim atau Pangeran Benowo bin Abdurrahman atau Joko Tingkir bin Abdullah bin Abdullah Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq. Maulana Ishaq ini merupakan ayah dari Sunan Giri. Beliau lahir di Bidong, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 10 April tahun 1875 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah tahun 1287 Hijriah. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari ini merupakan pemimpin pesantren di sebelah selatan Jombang, sedangkan ibunya ini bernama Halimah ya. Kemudian sejak kecil beliau ini memang sangat giat dan cerdas, sangat giat belajar dan cerdas sekali. Beliau belajar langsung dari kakek dan ayahnya. Kecerdasannya terlihat ketika usia 13 tahun sudah mengajar di pesantren milik ayahnya, dan ketika usia 15 tahun beliau disuruh oleh ayahnya untuk mencari ilmu berkelana di beberapa pesantren ya. Di antaranya ada pesantren Wonokoyo, Probolinggo, pesantren Langitan Tuban, pesantren Trenggilis Semarang, pesantren Kademangan Bangkalan, dan pesantren Siwalan Sidoarjo. Kemudian 5 tahun kemudian, atau tepatnya usia 20 tahun, beliau menikah dengan Ibu Khotijah. Ibu Khotijah ini merupakan putri dari Kiai Haji Yakub, guru beliau juga. Setelah beberapa bulan menikah, beliau pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan belajar di Mekah. Tetapi setelah istrinya melahirkan, istrinya wafat 40 hari kemudian, anaknya yang diberi nama Abdullah juga wafat dan dimakamkan di Mekah. Kemudian beliau kembali ke Indonesia. Kemudian pada tahun 1893 beliau pergi lagi ke Mekah untuk belajar ya. Di sana beliau mempunyai beberapa guru dan mendalami ilmu agama. Beliau di sana sampai tahun 1899. Kemudian beliau kembali lagi ke tanah air, tetapi sebelum kembali ke tanah air, beliau ini singgah dulu di Johor, Malaysia, dan beberapa saat mengajar di sana. Kemudian baru kembali ke tanah air dan mengajar di pesantren kakeknya. Pada tahun 1900 beliau mendirikan pesantren di Tebu Ireng ya. Pesantren inilah yang menjadi pusat pembaharuan bagi pengajaran Islam tradisional ya dahulu. Pesantren ini tidak hanya mengajarkan ilmu agama seperti pesantren-pesantren lain, tetapi juga mengajarkan ilmu umum ya. Jadi para santri ini belajar huruf Latin, belajar menulis dan membaca buku-buku yang berisi tentang pengetahuan umum, berorganisasi dan berpidato. Kemudian guru-guru
dan murid Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mempunyai guru-guru yang sangat berpengaruh dan mempunyai murid-murid yang berprestasi dan berpengaruh di Indonesia ya. Di antaranya guru beliau pada waktu di Mekah yaitu Syekh Mahfud At-Tirmizi. Beliau ini ahli di bidang hadis dan beliau ini yang memberikan ijazah untuk mengajar kitab Sahih Bukhari. Kemudian ada Syekh Ahmad Khotib Minangkabau. Beliau ini menantu dari Syekh Saleh Kurdi. Syekh Saleh Kurdi ini seorang hartawan di Makkah, dan beliau juga Syekh Ahmad Khotib Minangkabau ini juga seorang imam Masjidil Haram, penganut mazhab Syafi'i. Kemudian guru-guru yang lain yang dari Indonesia ada Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Haji Yakub, mertuanya sendiri tadi ya, Syekh Nawawi Banten, Syekh Syu'aib, Syed Abbas Al-Malik Al-Hasani, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian beliau ini mempunyai ciri khas yaitu menggelar kajian hadis Bukhari dan Muslim selama sebulan penuh pada bulan Ramadan, dan tradisi ini masih berlaku di pesantren Salaf Indonesia sampai sekarang. Kajian Kiai Hasyim mampu memberi perhatian kepada umat, maka tak heran bila santrinya datang dari berbagai daerah di Indonesia. Ini termasuk muridnya itu termasuk gurunya sendiri yaitu Kiai Haji Khalil Bangkalan ya. Kemudian ada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwah yang termasuk pendiri NU. Kemudian ada Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Ahmad Samsul Arif, Kiai Haji Ahmad Samsul Arifin, Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Ahmad Sidik, dan lain-lain ya. Para santrinya ini menjadi tokoh-tokoh yang hebat dan ulama yang kondang yang mempunyai pengaruh besar pada bangsa Indonesia. Sekian dulu materi yang Bu Hani sampaikan. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk bangsa Indonesia. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.